Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji yang suci kehadirat Allah Rabbul Izzati, puja yang mulia kehadirat Allah Azza wa Jalla, syukur yang tak terukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya sampailah kita pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah. Tak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang eksistensi perempuan di masa lalu, dapat kita sadari bahwa perempuan memiliki ruang yang sangat terbatas dalam berbagai peradaban. Peradaban Yunani kuno menempatkan perempuan sebagai makhluk tahanan yang harus disekap dalam istana untuk dijadikan barang dagangan. Peradaban Romawi menempatkan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayah dan suaminya. Kekuasaan ini sangat mutlak, termasuk kewenangan untuk mengusir, menganiaya, menjual, bahkan membunuh perempuan. Peradaban Hindu sebelum abad ke-7 Masehi sering menjadikan perempuan sebagai sesajen para dewa. Peradaban Yahudi menganggap perempuan sebagai sumber laknat dan bencana karena ia yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Peradaban Nasrani menyatakan perempuan sebagai makhluk yang tidak memiliki roh suci. Bahkan peradaban Arab Jahiliyah pun menghalalkan pembunuhan terhadap bayi hanya karena ia terlahir sebagai perempuan. Ilustrasi yang memilukan tersebut menggambarkan kepada kita betapa perempuan pada banyak peradaban sebelum Islam datang adalah makhluk yang sangat hina, tidak berarti apa-apa, bahkan sangat rendah harkat dan martabatnya. Namun ketika Islam datang, agama ini dengan tegas menentang segala bentuk tindakan diskriminasi, penghinaan, dan penindasan terhadap perempuan. Eksesnya, alhamdulillah, tercatat dalam berbagai literatur hadis dan sejarah bahwa para perempuan di masa Nabi Muhammad SAW telah terbukti ikut membangun peradaban dengan bekerja dan memiliki keahlian tertentu. Beberapa yang terekam dalam sejarah diantaranya Zainab binti Jahsy dan Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anhuma aktif sebagai pelaku industri rumahan. Malkah As-Saqafiyah radhiyallahu anha sebagai pedagang parfum. Sairah Al-Asadiyah radhiyallahu anha sebagai penenun. Asyifa binti Abdullah Al-Quraisyiyah sebagai seorang perawat, dan Ummu Ra'lah Al-Qushairiyah radhiyallahu anha sebagai perias wajah. Bahkan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dikenal sebagai pebisnis sukses pada masanya. Ia bahkan mampu mengelola bisnisnya hingga lintas negara. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, lalu bagaimana peran muslimah dalam perekonomian umat saat ini? Apakah muslimah harus terlibat dalam pembangunan ekonomi umat? Aktivitas ekonomi dalam ajaran Islam merupakan anjuran yang memiliki nilai ibadah. Bahkan aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh
wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid, maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis, carilah karunia Allah, rezeki yang halal, berkah dan melimpah, dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika sholat maupun ketika bekerja atau berbisnis, agar kamu beruntung menjadi pribadi yang seimbang serta sehat mental dan fisik. Aktivitas ekonomi ini seyogianya tidak hanya dilakukan oleh kaum Adam, tapi juga harus dilaksanakan oleh kaum Hawa, perempuan muslimah. Peran seorang muslimah khususnya dalam bidang ekonomi saat ini sudah tak diragukan lagi. Banyak sekali perempuan-perempuan muslimah yang sudah berkecimpung di dunia ekonomi, baik dalam skala besar makroekonomi maupun di skala kecil atau rumah tangga. Sejalan dan sejalin dengan hal tersebut, tahun 2017, Menteri Ketenagakerjaan Menaker M. Hanif Dzakiri pada Kabinet Kerja meluncurkan Gerakan Nasional Muslimah Membangun yang digagas oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI). Salah satu dari output pembentukan Gerakan Muslimah ini adalah sebuah etos bisnis yang dikembangkan oleh muslimah dengan mengambil spirit paling inti Islam, yakni menjadikan kepemilikan harta benda sebagai sarana menggapai surga ilahi, akan memacu produktivitas yang tinggi. Pada praktisnya, pengusaha muslimah dapat mendirikan berbagai lapangan kerja yang berbasis syariah, seperti warung muslimah, kolam renang muslimah, dan lain sebagainya. Dengan begitu, pertumbuhan pembangunan ekonomi juga akan semakin berkembang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa muslimah merupakan komponen dalam keluarga dan masyarakat yang dimana perannya sangat menentukan dalam sebuah peradaban. Pertama, peran muslimah dalam keluarga yang terpenting adalah menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu. Kedua, muslimah di masyarakat yang mana dituntut untuk membangun sebuah peradaban pula, di antaranya dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Kami dari Purdap Patayat, dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Muslimah sukses adalah istri yang taat serta berjaya meningkatkan ekonomi umat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.